dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat Natal 25 Desember 2024. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita memancarkan kasih untuk kita bisa hidup. Bahkan kita boleh merayakan Natal pada tahun ini. Bapak, Mama, saudara-saudara, mungkin suasana perayaan Natal bagi keluarga-keluarga tahun ini itu berbeda. Setiap keluarga berbeda-beda dalam merayakan Natal. Ada keluarga yang merayakan Natal lengkap oleh karena kehadiran atau berkumpulnya orang-orang tua, berkumpulnya anak, cucu. Tetapi pun juga ada orang tua yang merayakan Natal sendiri karena jauh dari anak, jauh dari cucu, yang mungkin karena bekerja, mungkin karena sekolah, mereka ada di tanah rantau. Ada kita yang juga merayakan Natal tanpa orang-orang yang kita kasihi, bukan oleh karena keterpisahan yang sementara ini, tetapi karena keterpisahan Tuhan sudah memanggil pulang kembali. Kita Natal dengan suasana yang berbeda-beda dari setiap keluarga. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, tetapi apapun suasana perayaan Natal kita, hal yang pasti bahwa kalau kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk merayakan Natal, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Memang Bapak, Mama, kotong hidup dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia Allah yang lainnya. Kasih karunia demi kasih karunia. Itu patut untuk kotong menyadari bahwa hidup ini hanya karena kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, hidup saudara dan saya menjadi sia-sia. Jadi kita masih ada sampai dengan detik ini hanya karena kasih karunia Allah. Dalam bacaan kita ayat yang ke-11, di situ Rasul Paulus menegaskan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya saudara yang terkasih, manusia yang berdosa, manusia yang telah memberontak kepada Allah, manusia yang hidup bermusuhan dengan Allah. Tetapi saudara yang terkasih, karena kasih karunia Allah memungkinkan manusia dapat berdamai dengan Allah. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Kita yang orang berdosa ini sebenarnya tidak layak, tetapi kita ditebus, kita diperdamaikan, kita dapat bersekutu dengan Allah, dan itu karena kasih karunia. Kita bisa beribadah, bisa Natal di tahun 2024 karena kasih karunia Allah. Ini adalah pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma yang tidak dapat dibeli atau diusahakan oleh kita manusia. Saudara yang terkasih, Natal memproklamasikan secara jelas bahwa kita mempunyai Allah. Kita punya Allah yang menyelamatkan semua manusia di segala tempat, segala bangsa, dan pada segala waktu. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu berlaku untuk semua orang. Kasih karunia yang merangkul semua manusia di segala tempat, bangsa, dan pada segala waktu. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada Titus. Kasih karunia Allah sudah nyata, dan itu berlaku bagi semua orang. Dia bersifat universal. Jadi saudara yang terkasih, kalau hari ini orang yang tidak merasakan kasih karunia Allah, pasti dia akan tinggalkan Yesus Kristus.
Orang yang tidak merasakan kasih karunia Allah, dia akan jual Tuhan Yesus hanya karena alasan tentang kebutuhan hidup, tentang bagaimana hidup itu diperbaiki. Ada orang-orang yang bilang begini, kosong nasihat ketong, tapi kosong tahu ketong punya hidup, ketong yang menjalani. Jadi kalau hari ini saya mau memperbaiki hidup dan itu berarti saya meninggalkan Tuhan Yesus, itu saya urusan. Itu berarti Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kita tidak mengalami kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak tersentuh oleh Dia. Maka hari ini Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa hidup saudara dan saya hari ini hanya karena kasih karunia Allah. Itu cuma-cuma dan tidak dapat dibeli oleh siapapun. Maka saudara yang terkasih, itulah makna Natal. Natal sedang memproklamasikan kepada kita bahwa saudara dan saya kita diselamatkan. Bukan tentang hidup hari ini saja, tetapi diselamatkan bersifat kekekalan, bersifat abadi. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah diselamatkan, bagaimana kau merespon, bagaimana kau menanggapi? Semestinya kita merespon sesuatu yang layak. Bagaimana kau merespon kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita? Apa tindakan kita? Saudara yang terkasih, dalam ayat 12, ayat 14b, di situ memberikan beberapa catatan sebagaimana kotong manusia harus menanggapi bahwa kotong sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ayat 12 dan ayat 14b. Yang pertama, saudara, manusia harus menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Sebelum menjadi percaya, sebelum kita menanggapi akan kasih karunia Allah, Allah sudah terlebih dahulu melakukan itu semua tanpa potong sadari. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, terima dan percayalah kepada Yesus Kristus. Rangkulah iman percaya kita itu. Percayalah kepada Kristus berarti kotong berpegang teguh, kita berdiri kokoh, menenangkan dan mengamankan hati dan menyadarkan hidup bahwa hanya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup. Berdirilah kokoh pada iman percaya. Jangan mudah digeser hanya karena perut, hanya karena kebutuhan perut. Orang bilang hari ini ketemu susah, jadi hanya soal perut kita meninggalkan Yesus Kristus. Hanya karena berasa karun yang dia akan habis secepatnya, dalam beberapa hari, beberapa minggu akan habis. Tetapi kita buang yang kehidupan kekekalan yang menjamin saudara dan saya. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tidak boleh diombang-ambingkan lagi oleh rupa-rupa pengajaran yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Sikap percaya kepada Yesus Kristus adalah salah satu harus dinyatakan melalui ibadah. Sekali lagi, sikap percaya pada Yesus Kristus salah satunya dinyatakan melalui ibadah di tengah-tengah dunia ini. Dan kekasih Tuhan, beribadah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus tanpa takut. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Paulus menekankan bilang harus berbuat baik, berbuat benar, berbuat adil dalam hidup. Berbuat baik, benar, adil dalam hidup itu adalah bagian dari tanggapan kita, respon terhadap kasih karunia Allah yang
sudah menyelamatkan. Dan saudara yang terkasih, semua pekerjaan-pekerjaan baik itu merupakan lanjutan dari ibadah kita kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau bilang kita beribadah, tetapi hendaklah ibadah kita itu diwujud nyatakan, ada kelanjutannya, bukan hanya kita beribadah. Sebagaimana yang pendeta kemarin sampaikan bahwa kita bukan hanya datang beribadah saja, mengatakan bahwa kita merayakan Natal dan pulang, kalau hidup tetap sama. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa berbuat baik, adil, benar itu kelanjutan dari ibadah kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita beribadah, maka wujudkanlah ibadah itu. Ibadah bukan hanya omong tentang kita khusus beribadah di gereja atau khusus beribadah membangun ibadah mesbah doa dalam rumah tangga kita masing-masing. Ibadah juga bukan hanya sekedar ibadah rumah tangga yang dirayu-rayu atau kategori yang dirayu-rayu. Tetapi ibadah yang nyata benar adalah wujudkan itu di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Papa Mama, saudara yang terkasih, perbuatan-perbuatan baik itu menjadi tanda ketaatan iman dari orang-orang yang beribadah kepada Allah. Salah satu berbuat benar sebagai kelanjutan dari ibadah, yaitu kita melaksanakan sakramen-sakramen. Itu salah satu. Melakukan sakramen-sakramen, dan salah satu sakramen yang akan kita lakukan hari ini yaitu baptisan kudus. Kita sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Hari ini ada 9 anak di mana orang tua saksi mengantar mereka untuk melaksanakan sakramen-sakramen sebagai kelanjutan dari ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, baptisan kudus, baptisan anak adalah wujud nyata kasih karunia Allah yang diberikan bahkan sebelum seorang anak dapat memahami atau merespon itu. Anak belum memahami, dia tidak dapat merespon. Tetapi ketika kita melakukan sakramen baptisan kudus sebagai bentuk dari orang tua melanjutkan ibadahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baptisan kudus anak bukan sekedar ritual. Jadi kau jangan anggap sakramen baptisan kudus ini sebagai ritual saja. Tetapi baptisan merupakan tanda kasih karunia Allah dan awal dari perjalanan iman anak-anak kita. Itu awal. Maka untuk selanjutnya orang tua yang harus mengisi atau mewariskan iman itu, keteladanan itu kepada anak-anak. Baptisan adalah awal perjalanan iman dari anak-anak yang kita bawa hari ini. Mari kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk membimbing anak-anak di dalam kasih karunia Allah. Makna Natal bagi orang Kristen masa kini, orang Kristen tidak cuma bergembira, orang Kristen tidak hanya cuma bersuka cita karena kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan semua orang. Tetapi saudara yang terkasih, lebih dari sekedar bergembira, lebih dari sekedar bersuka cita, bahwa berita Natal mengandung di dalamnya ada didikan dari Allah bagi manusia untuk kita meninggalkan kefasikan kita, meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Lalu diwujudkan dengan mari kita hidup bijaksana, berbuat baik, adil terhadap sesama, beribadah dengan rajin, tekun, setia pada Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, itulah tujuan tindakan Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, termasuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka saudara yang terkasih, selamat bersuka cita, selamat bergembira di hari Natal,
25 Desember 2024 dan dalam syukur Natal ini. Percaya dan beribadahlah kepada Allah dalam Kristus di dunia tanpa rasa takut. Tinggalkanlah kejahatan dan keinginan duniawi. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar, adil dalam hidup. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Itu kasih karunia Allah. Jangan diombang-ambingkan dan jangan mau digeser hanya karena kebutuhan secara lahiriah. Tuhan menolong memberkati kita. Selamat untuk 9 anak yang akan menerima kasih karunia Allah melalui sakramen baptisan kudus. Amin. Menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan-persembahan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon, mari Engkau memberkati akan persembahan-persembahan ini agar berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia yang menyelamatkan itu mendorong penerimanya untuk menyenangkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Beritakan itu dalam kata dan tindakan. Silakan berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.